Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin nama saya Nirwana Sabrina, NIM 220404500020 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, kelas BK1D, mata kuliah Agama Islam. Baik, topik yang akan dibahas ini adalah ada 5 topik. Topik pertama adalah mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Di topik ini ada 4 poin. Poin pertama adalah konsep dan cara pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Mengingat isi materi dan pendekatan pembelajaran PAI di PT, dapat disimpulkan 2 pendapat atau pandangan. Pandangan pertama adalah bahwa studi PAI di universitas harus substansial. Siswa harus diberikan materi PAI sebanyak mungkin. Pengajar PAI wajib menyajikan materi pelajaran agama secara komprehensif dan rinci. Pendapat kedua, belajar PAI di PT harus kayak proses. Seringkali tidak perlu dibekali mahasiswa dengan materi-materi keagamaan. Dosen PAI harus menyajikan materi yang paling dasar dan esensial. Tinggalkan perkembangan pada siswa. Oleh karena itu sangat penting bagi mata kuliah PAI untuk membekali mahasiswa dengan cara terbaik memahami dan mengamalkan ajaran agama mereka. B. Alasan mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Mengapa? Karena itu sangat penting. Harus. Agar mahasiswa perlu dibekali materi agama sebanyak-banyaknya atau dibekali sedikit materi agama yang inti dan substansial. Nah, yang ketiga itu C, sumber psikologis, sosial, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI dan model pendekatan atau metode pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Yang pertama adalah psikologis. Namun secara psikologis manusia pada dasarnya menyukai pertobatan. Itu berarti meninggalkan kekejaman dan amaralitas dan memilih jalan yang ketaatan. B. Sosial. Meski masyarakat Indonesia kurang religius, namun mereka tetap mempercayai agamanya dan pengalaman ajaran agamanya sendiri. Yang ketiga adalah C, menggali sumber historis tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Nah, secara historis, Indonesia memiliki 2 sistem pendidikan, pesantren dan sekolah. Pesantren adalah model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajahan Belanda. Hadisnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allamani mimma ullamta rusydan. Yang artinya, Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Yang kedua adalah topik kedua, bagaimana manusia bertuhan, dan topik kedua ini memiliki 5 poin. Poin pertama adalah konsep spiritual, di mana sebagai landasan kebertuhanan. Jika Anda ingin merasakan hadir Tuhan dengan mudah, Anda dengan pembersihan hati, dengan memurnikan pikiran, potensi kuat, dan mengatasi semua naluri mentalistis yang berlebihan. Terus yang kedua, alasan manusia memerlukan spiritualitas.
agar manusia kembali memiliki etika moral dan sentuhan manusiawi dalam kehidupannya. Maka penguatan spiritualitas perlu dilakukan. Salah satu caranya yaitu melalui tasawuf. Nah, yang ketiga, sumber psikologi, sosial, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Menurut hadis, orang yang sedang jatuh cinta cenderung selalu mengingat dan menyebut orang yang dicintainya. Selanjutnya, manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Menurut hadis Nabi, orang yang sedang jatuh cinta cenderung selalu mengingat dan menyebut orang yang dia cintai. Kata Nabi, orang juga bisa diperbudak oleh cintanya. Nah, selanjutnya adalah esensi dan urgensi. Visi lahi untuk membangun dunia yang damai. Manusia adalah makhluk spiritual yang cenderung pada kebijakan dan kebenaran, namun di sisi lain kehadiran unsur material dan fisik dalam dirinya memaksanya untuk tunduk pada tuntutan kesenangan jasmani. Manusia harus mengembangkan hubungan yang baik dengan Tuhan. Oleh karena itu, aspek spiritual harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia agar kehadiran Tuhan dapat dirasakan dalam setiap gerak dan postur. Hadisnya adalah auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim masawwahu walaqaha fihi min dujihi waja'ala alakumus samha wal absara wal afidatu qalilan ma tashkurun, yang artinya kemudian dia menyempurnakannya dalam meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya dan dia menjadikannya pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, topik yang ketiga ini adalah bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Di topik ini kita membahas ada 4 poin. Poin pertama adalah konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan. Sebab menurut Al-Alusi, kebahagiaan adalah perasaan senang mampu mencapai cita-cita atau cita-citanya yang dicita-citakan. Menurut pandangan lain, keberuntungan terdiri dari tetap dalam kondisi yang baik atau masuk ke dalam kegembiraan dan kesuksesan. Lalu yang kedua adalah alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Kesempurnaan insan kamil terletak pada iman, Islam, dan ihsan, sehingga insan kamil dapat mewujudkan ilmu, iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Atau hubungan iman, Islam, dan ihsan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lalu yang ketiga adalah sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar. Nah, ini tuh ibadah, muamalah, dan akhlak. Terus yang keempat adalah karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya, yaitu keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kemahiran, ketertiban, kegigihan dalam kebaikan dan kebenaran, persaudaraan, persepakatan, dan perpaduan dalam umrah satu. Hadisnya adalah auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim walakin wajhaka lidaini khanifan fi suratallahi fasoron nasa alaihal la tabdila li khalqillah dalika danul qayyam walakinna aksaronna si la ya'lamun, yang artinya maka
Menundukkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada cipta Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, selanjutnya adalah topik keempat. Topik ini mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Nah, di topik ini kita membahas empat poin, yaitu baik, yang pertama adalah konsep dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Islam adalah bereaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, berziarah ke rumah jika memungkinkan. Iman berarti bahwa Anda percaya Tuhan dan malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan percaya pada qadar, baik buruk, dan ihsan adalah menyembah Tuhan seolah-olah Anda melihatnya. Jika Anda tidak bisa melihatnya, Dia mengawasi Anda. Nah, yang kedua adalah B. Alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil adalah ada yang menyatakan bahwa semua muslim tidak harus beriman. Mungkin karena imannya sangat lemah dan hatinya tidak percaya pada iman yang sempurna. Orang-orang yang seperti itu hanya berstatus muslim dan tidak diklarifikasikan sebagai orang yang beriman. Lalu yang ketiga adalah sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama membentuk insan kamil. Umat Islam Indonesia telah mengenal istilah akidah syariah, dan dengan ketiga unsur atau komponen akidah Islam tersebut, akidah adalah satu cabang ilmu agama untuk memahami rukun iman. Syariah adalah cabang ilmu agama untuk memahami rukun Islam. Akhlak adalah cabang ilmu agama untuk memahami rukun-rukun kesusilaan. Nah, yang terakhir D adalah karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Tidak menjadi manusia. Jika tidak menjadi manusia seutuhnya, manusia menjadi monster dengan tubuh manusia. Pandangan Arabi mungkin didasarkan pada Al-Quran yang justru mengutuk manusia sebagai makhluk yang keji dan negatif. Selanjutnya adalah hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Allah liyadawal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamidal habisha minat thayyabi wa makana Allah liyasli'akum alal ghaibi walakinna Allah yajtabi min rasulihi man yasha'u wa aminu billahi wa rusulihi wa in tuminu wa tattaqu falakum ajrun azim. Artinya adalah Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepada hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya karena itu beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapatkan pahala yang besar. Baik, selanjutnya adalah topik kelima, yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Dalam topik ini, kita memiliki 5 poin. Poin pertama adalah A. Konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern, meluruskan akhlak manusia,
Meneguhkan kemuliaan manusia dan hak manusia, mengarahkan manusia agar beribadah secara baik dan benar, mengajak manusia menyucikan rohani, membangun rumah tangga yang sakinah, membangun umat menjadikan saksi atas kemanusiaannya, mengajak agar saling tolong-menolong. Terus yang kedua adalah B, alasan paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Karena Al-Quran bisa menjadi sumber ajaran tentang teologi, hukum, tasawuf, pemikiran, reformasi, pendidikan, akhlak, dan aspek lainnya. Bukan hanya Al-Quran, juga menjadi tolak ukur benar atau salah, baik, buruk, dan indah, dan jelek. Lanjut, yang ketiga adalah sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang paradigma Qurani untuk kehidupan modern. Dalam sejarah peradaban Islam, ada satu masa disebut keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Mungkin dikatakan ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, pertahanan, dan keamanan. Karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dan dunia Islam menjadi superpower dalam ekonomi dan politik. Ekspansi dakwah Islam semakin meluas dan diterima oleh belahan seluruh dunia ketika Islam datang. Kekuasaan politik semakin luas yang implikasinya kemakmuran ekonomi juga semakin terbuka, tambah subur, dan tentu lebih merata. Selanjutnya adalah D, membangun argumen tentang paradigma Qurani sebagai salah satu model atau menghadapi kehidupan modern. Perlu juga ditambah adanya faktor persesuaian antara akal dan wahyu. Keberadaan wahyu adalah absolute argumen akan tentang kebenaran wahyu tidak memberikan pengaruh sedikit pun terhadap kebenaran itu. Demikian sebaliknya, argumen akan menyatakan ketidakbenaran wahyu tidak lantas membuat wahyu itu menjadi tidak benar. Akan tetapi apabila akal melakukan pendaraan yang valid, maka ia akan sesuai dengan keberadaan wahyu. Nah, yang terakhir adalah E, esensial dan urgensi paradigma Qurani dalam menghadapi kehidupan modern. Paradigma Qurani adalah pengembangan budaya, juga akan melahirkan budaya masyarakat yang Islami yang tidak sekuler dalam proses, hasil, dan akulturasinya. Pengembangan ekonomi yang berlandaskan paradigma Qurani melahirkan dan kegiatan ekonomi yang bebas dari budaya luar. Hadisnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama anna basyarum masylukum yuha ilayya annama ilahukum ilahaw wahid faman kana yarju in ikfa Rabbahi falyahmal ama'ah qalihaw wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahadan. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhan maka hendaklah dia mengajarkan kebijakan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun yang berlebihan kepada Tuhannya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.